Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Laili Hayati, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Pertahanan golongan 2 gelombang 4 tahun 2021. Sekarang saya ingin menceritakan pengalaman saya selama proses pembelajaran sinkronus dan asinkronus untuk materi analisis isu kontemporer. Sebelum membahas materi tersebut, kita terlebih dahulu membahas tentang konsep perubahan dan perubahan lingkungan strategis. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Dan perubahan ini bersifat mutlak, karena apabila kita tidak peka dengan perubahan, kita akan jauh tertinggal. Apa sih lingkungan strategis? Lingkungan strategis itu meliputi individu, keluarga, masyarakat pada level lokal atau regional, nasional, dan global. Selama proses pembelajaran ini, tim pengampu materi juga mengaitkan materi perubahan dan perubahan lingkungan strategis berkaitan dengan peran dan fungsi ASN. Bagaimana sih peran ASN dalam perubahan lingkungan strategis ini? Nah, dalam konteks ini, seorang ASN dituntut untuk bersikap kreatif dan melakukan terobosan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Artinya, ASN bersedia mengembangkan cita-cita dan berperilaku yang bisa diteladani, menggugah semangat serta mengembangkan makna dan tantangan bagi dirinya, merangsang dan mengeluarkan kreativitas, dan berupaya melakukan inovasi, menunjukkan kepedulian, sikap apresiatif dan mau membantu orang lain. Adapun modal insani atau modal yang dimiliki oleh manusia atau seseorang yang diperlukan untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis, meliputi modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika moral, dan modal kesehatan fisik atau jasmani. Setelah membahas konsep perubahan dan perubahan lingkungan strategis, kita diajak untuk membahas tentang isu-isu kontemporer. Isu kontemporer adalah masalah atau isu yang terjadi masa kini. Isu-isu kontemporer yang kita hadapi saat ini adalah korupsi, narkoba, terorisme dan radikalis, pencucian uang, proxy war, kejahatan dalam komunikasi massa berupa hate speech, hoax, dan cybercrime. Selama sesi pembahasan isu kontemporer, pengampu materi menayangkan video-video terkait isu kontemporer yang terjadi di Indonesia. Isu kritikal. Secara umum, isu diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi, kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, kabar angin atau desas-desus. Isu yang tidak muncul di ruang publik dan tidak ada dalam kesadaran kolektif publik tidak dapat dikategorikan sebagai isu strategis atau kritikal. Pada materi ini, pengampu materi menekankan agar kami sebagai calon ASN harus memiliki pola pikir konseptual dan kemampuan untuk menganalisa isu-isu yang terjadi di sekitar, terutama di satuan kerja masing-masing. Sebelum masuk ke tahap analisa, kita harus mengidentifikasi dan menafis isu-isu yang ada. Ini dimaksudkan agar isu yang dianalisis adalah isu kritikal atau isu utama. Adapun kriteria isu yang termasuk dalam teknik tapisan isu adalah aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Nah, sekarang kita masuk ke teknik analisis isu. Pengampu materi menjelaskan ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk menganalisis isu. Antara lain, mind mapping, fishbone diagram, dan analisis SWOT. Demikian learning journal saya tentang analisis isu kontemporer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.